Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Terlahir Kembali Kultivator Terhebat. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Gu Xuanchen ingin melawan Hanmo untuk memperebutkan si Xian. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan di malam hari. Maaf ya Tuan Gu, aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Ternyata itu adalah Xian yang ia tidak tahu harus bagaimana cara memperbaikinya. Ia hanya bisa berkata bahwa Gu Xuanchen pergi saja dari sini. Tapi Gu Xuanchen menjawab, jika aku pergi bukannya akan merusak reputasi sekte Xiao Yao. Kamu tenang saja, dia hanyalah fase kekosongan saja. Tetapi pelayan dari Xian marah. Tuan Gu, kamu sombong sekali ya. Jujur saja padamu, meskipun kamu sangat hebat di negara Xian, tapi kamu berada di wilayah Wangu sekarang. Kamu pasti akan kalah. Nona sedang mengkhawatirkanmu, tapi kamu malah terlihat tidak tahu diri. Jika kamu tidak percaya, bagaimana kalau kita coba bertarung saja? Aku hanya berada di tahap kekosongan awal, kata pelayan itu. Gu Xuanchen menyetujui pertarungan itu. Ayo kita coba. Terlihat di malam hari di lapangan terbuka. Tuan Gu, ayo kita mulai. Pelayan dari Xian memakai teknik jurus cakar naga seketika menerjang ke arah Gu Xuanchen. Tapi tak diduga-duga, Gu Xuanchen dengan tangan kirinya saja bisa mencekik orang itu. Ia hanya bisa berpikir, tak kusangka aku dikalahkan oleh kultivator dari tempat kecil yang memiliki tingkatan yang lebih rendah dariku, bahkan kalah dalam satu serangan. Gu Xuanchen bertanya, oh, sekarang masih ada orang yang melatih cakar naga ya? Mantra langit chaos. Xian pun heran dan bertanya, kenapa kamu bisa mengetahui mantra langit chaos? Ya, jadi kamu juga melatih mantra langit chaos? Tanya Gu Xuanchen. Tentu saja, jawab Xian. Mantra langit chaos adalah teknik pusaka keluarga Qi. Tentu saja aku juga mempelajarinya. Apa? Kamu bilang teknik pusaka keluarga? Bukankah orang keluarga Qi belum ada yang hidup melewati 500 tahun yang lalu? Mereka berdua sangat terkejut mendengar hal itu. Gu Xuanchen berpikir, tak kusangka akan berjumpa dengan keturunan Xiao Qi dalam kondisi seperti ini. Flashback ketika Gu Xuanchen belum bereinkarnasi. Mantra langit chaos ini memiliki kekurangan. Tidak ada aku yang berada di sampingmu. Kamu mungkin sudah gila. Jangan melatih mantra ini lagi lah. Terlihat Xiao Qi, leluhur dari Xian. Aku tidak peduli, katanya. Kenapa guru tidak bisa selalu berada di sisiku? Kata Xiao Qi. Terlihat Gu Xuanchen yang sekarang, ia pusing. Kenapa aku malah menikah dengan keturunan Xiao Qi? Benar-benar menghancurkan silsilah kekeluargaan. Lalu diperlihatkan di gudang alkimia. Di sana Gu Xuanchen membuat pil. Xian melihat hal itu, ia juga bertanya-tanya, meracik pil apa ini Gu Xuanchen? Karena pilnya tidak ada di resep sama sekali. Gu Xuanchen meracik pil dan pilnya sudah jadi sangat banyak. Melihat itu Xian jadi terkejut. Apa? Pil suci level 4? Tak kusangka bisa meracik sebanyak ini. Xian langsung sujud di depan Gu Xuanchen. Senior, maaf ya, semua ini salahku. Ia berpikir, keluarga Qi pernah ada leluhur yang pernah meracik sebutir pil suci level 4. Lalu diakui sebagai master alkimia terhebat di wilayah Wangu. Apalagi ini, tak kusangka Tuan Gu bisa meracik 100 lebih butir pil suci level 4 sekaligus. Gu Xuanchen memberikan 2 pil itu kepada Xian dan juga pelayannya dan memakannya di sana. Gu Xuanchen berkata, teknik yang kalian pelajari memiliki kesalahan. Jika terus berlatih akan menguras tenaga yang cukup banyak. Lalu Gu Xuanchen menyarankan mereka untuk berlatih sekarang. Diperlihatkan mereka berlatih semalaman dan pada akhirnya mereka naik kultivasinya. Aku berhasil mencapai fase kekosongan tahap akhir. Nona, aku juga sudah merobos tingkatan alam. Gu Xuanchen memberikan banyak pil di sana. Ya, kalian sekarang bagikan kepada seluruh anggota yang memakan pil ini barulah berlatih mantra langit chaos ya. Lalu kalian hanya perlu melatih teknik yang aku ajarkan kepada kalian. Terlihat di dalam ruangan Tuan Qi. Kamu serius?
Ternyata Zian dan juga pelayannya memberitahu hal yang dilakukan oleh Gu Xuanchen. Iya, Tuan Gu memang orang yang sangat menakjubkan. Tuan Gu pasti adalah seorang master. Apa? Sepertinya Tuan Gu ini benar-benar sangat hebat ya, pikir Tuan Qi. Lalu ia berteriak, beritahu kepada semua orang keluarga Qi segera meracik pil ini dan giat berlatih sekarang. Tuan Qi mendekati Zian anaknya. Zian, kamu benar-benar melakukan kontribusi besar kepada keluarga Qi. Ayah ingin bertanya padamu, kenapa kamu bisa mengenal Tuan Gu ini? Zian pun memberitahu yang sesungguhnya. Terkejutlah Tuan Qi. Apa? Kamu selama ini berakting? Iya, aku juga tidak menyangka dia juga sebenarnya menyembunyikan statusnya begitu dalam. Ya sudahlah, meskipun kita tidak tahu rencananya, tapi dia kalau mau berakting, maka kita jangan merusak rencananya. Jangan-jangan Tuan Gu dan Gu Qionha juga beneran ayah dan anak ya? Aku tidak tahu rupanya. Zian, bukannya kamu selalu ingin menyempurnakan teknik jalan alkimiamu? Tuan Gu memiliki teknik alkimia setara dengan kedudukan keluarga Qi di dalam Wanggu. Jika kamu bisa beneran menikah dengannya dan mendapatkan arahan darinya, bukannya hal yang baik itu? Lalu terlihat 5 hari kemudian, dan banyak orang yang datang. Hai Tuan Han, lama tidak berjumpa. Terlihat Tuan Qi menyambut. Ada Tuan Han juga di sana, kita panggilnya Tuan Han, dia kepala keluarga Han. Ya Tuan Qi, kamu sudah terlalu sungkan kepada aku. Tuan Han melihat anaknya. Sebentar lagi akan menjadi satu keluarga. Kenapa kamu masih tidak memanggil bapak mertua? Tapi Tuan Qi menjawab, jangan. Meskipun kamu memiliki janji dengan Tuan Gu, lebih baik setelah pertandingan saja barulah memanggilku ya, dengan panggilan seperti ini agar tidak terdengar gosip. Ternyata hari inilah pertarungan Gu Xuanchen melawan Han Mo memperebutkan Zian. Lalu ada yang berteriak juga, hari ini kami sengaja mengundang keluarga Long untuk menonton pertarungan ini. Nanti mohon jaga tutur kata kalian, jangan sampai membuat masalah. Rupanya kepala keluarga Long juga hadir. Kita panggil saja Tuan Long. Dan diperlihatkan juga ayah dari Gu Xuanchen, ibunya juga sudah datang. Sayangku, jangan lihat lagi ya. Mungkin hanya orang yang sama namanya saja. Aku paling paham dengan sifat Xuanchen anak kita. Dia tidak mungkin melakukan hal yang menggemparkan seperti ini. Lalu kemampuannya juga biasa saja. Tetapi ada seseorang yang berkata depannya, apa yang kamu katakan benar. Anak tidak bergunamu itu tidak layak mati di panggung. Ia adalah anak dari Tuan Long. Terlihat ibunya Gu Xuanchen marah. Long Bin, jangan bersikap tidak sopan pada paman keempatmu ya. Anak Tuan Long malah berkata, Bibi, kita juga karena permohonan darimu barulah mengampuninya. Manusia tidak berguna sepertinya tidak berhak menjadi pamanku. Rupanya ayah dari Gu Xuanchen dipermalukan di sekte ini. Tetapi ada listrik yang menyambar Long Bin di sana. Rupanya listrik itu berasal dari Gu Xuanchen. Melihat hal itu, ayah dan ibunya sangat terkejut melihat Gu Xuanchen lagi. Kenapa kamu datang ke sini? Apa kamu sudah kabur dari keluarga Luo? Gu Xuanchen menjawab, aku sudah menyelesaikan masalah keluarga Luo. Aku datang membawa kalian pulang ke rumah. Terlihat ibunya menangis. Kamu benar-benar adalah Xuanchen ya? Ibu ingin melihatmu baik-baik. Kamu sudah dewasa, ibu sudah hampir tidak mengenalimu. Tetapi Gu Xuanchen mendorong ibunya sendiri. Ya, karena Gu Xuanchen masih belum beradaptasi dengan identitas sebagai anak di tubuh ini. Tetapi ayahnya Gu Xuanchen menenangkan ibunya. Xuanchen, kamu sudah menyalahkan ibumu, jangan terlalu seperti itu. Waktu itu keluarga Long datang mencari kami, lalu menggunakan nyawamu mengancam untuk memaksa pulang. Terlihat flashback, ada Tuan Long di sana. Kamu seorang jenius teknik formasi keluarga Long. Kenapa menikah dengan manusia tidak berguna seperti ini? Cepat ikut aku pulang. Kalau tidak, aku akan membunuh anak brengsekmu itu. Dan waktu itu demi melindungi Gu Xuanchen, ibunya pulang. Hingga ayah Gu Xuanchen menemukan ibunya kembali di sekte Long. Tetapi ada kesepakatannya. Jika dalam 1 tahun dia bisa mencapai teknik formasi level 5, maka keluarga Long akan mengutus orang pergi menyelamatkanmu di keluarga Luo. Ibunya Gu Xuanchen pun menangis. Demimu ibu berlatih giat belakangan ini. Meneteskan air mata. Melihat itu Gu Xuanchen hanya berkata, ya, Yuhan sangat merindukan kalian juga kau di rumah. Tetapi ada suara yang datang. Apa? Siapa yang berani melukai anakku? Ternyata Tuan Long marah. Namun Gu Xuanchen bisa menghajarnya dengan mudah dan memukul dadanya sampai bunyi bek. Tuan Long bangkit lagi. Ia marah sekali. Dasar brengsek, aku ingin tahu siapa yang bermusuhan denganku. Namun ibu Gu Xuanchen melerainya. Kakak kedua, mohon ampuni. Dia adalah anakku, juga merupakan orang keluarga Long. Suara yang datang. Tunggu sebentar.
Ternyata itu adalah Tuan Qi. Dia berkata, "Tuan Gu, pertarungan akan segera dimulai. Zian masih sedang menunggumu. Dan Tuan Long, kamu jangan melukai Tuan Gu ya. Bagaimana kalau demi aku jangan bertarung dulu?" Tuan Long tertawa. Ternyata dia adalah bocah tidak tahu diri yang berani menyinggung keluarga Han itu ya. Seketika ia melihat anaknya, Long Bin. "Long Bin, kamu kenapa?" Long Bin sudah luka-luka parah dan ia berteriak, "Aku akan menyelesaikan masalah ini setelah selesai pertarunganmu ya nanti. Kalau kau masih hidup nantinya." Diperlihatkan di panggung pertarungan, banyak orang yang sudah datang dan hadir melihat Gu Xuanchen dan juga Han Mo. Terlihat pertarungan itu dimulai sekarang. Han Mo tertawa. "Tak kusangka kamu berani naik ke panggung. Benar-benar pemberani." Ia seketika langsung menerjang Gu Xuanchen. "Tapi aku memberitahu konsekuensi karena sudah menyinggungku." Namun Gu Xuanchen membuka pedangnya sedikit saja dan memunculkan cahaya yang silau. Dan Gu Xuanchen menjawab, "Aku tidak punya banyak waktu ya." Gu Xuanchen seketika turun dari panggung begitu saja. Melihat itu Long Bin tertawa. "Dasar bodoh, tak kusangka malah lompat dari panggung dan mau melarikan diri. Berdasarkan aturan wilayah Wangu, orang yang sudah menandatangani perjanjian hidup dan mati pasti akan menjadi musuh semua orang." Namun diperlihatkan Han Mo palanya terpecah belah dan ia bucat-bucat di sana, membuat para ketua sekte yang lainnya terkejut. "Abah, Han Mo anakku." Han Mo meninggal di pelukan ayahnya. Terlihat ayahnya sangatlah panik. "Mustahil, kapan dia menyerang? Aku tidak melihatnya." Gu Xuanchen hanya berkata, "Aku sudah mengatakannya, waktuku tidak banyak. Sekarang giliran siapa lagi?" Gu Xuanchen melihat ke arah Ketua Long. Kamu ya selanjutnya." Ketua Long panas dingin dilirik oleh Gu Xuanchen. Terlihat ayah ibunya Gu Xuanchen bertanya, "Gu Xuanchen, kamu baik-baik saja?" "Ya, aku baik-baik saja," jawab Gu Xuanchen. Terlihat Tuan Long di sana tertawa dia. "Kamu memang pantas memiliki aliran darah keluarga Long. Karena mempertimbangkan kemampuan yang kamu tunjukkan hari ini, aku memutuskan kamu menjadi orang keluarga Long saja." Melihat itu ibunya dari Gu Xuanchen sangat senang. "Kakak kedua, apa yang kamu katakan benar ya?" Gu Xuanchen, cepat berterima kasih pada paman." Tuan Long berpikir dia memiliki talenta yang luar biasa. Daripada bermusuhan dengannya, lebih baik mengajak menjadi teman untuk memperkuat keluarga Long. Tetapi Gu Xuanchen malah menjawab, sejak kapan aku bilang ingin menjadi keluarga Long? Janganlah bermimpi." Membuat sekte Long sangatlah terkejut. Long Bin juga berkata, "Dasar brengsek, jangan sok berlagak. Ayahku begitu berminat padamu, adalah sebuah keberuntungan bagimu." Namun ayahnya menjawab, remaja ini memiliki bakat yang luar biasa. Wajar saja dia terlihat sombong. Tapi kalau kamu masih tidak pandai membaca kondisi, kamu mungkin akan mati sekarang." Aura membunuh yang kuat. Brengsek, beraninya kamu membunuh anakku ya. Kamu harus membayarnya dengan nyawamu sekarang." Terlihat ayah ibunya juga panik. Xuanchen, jangan gegabah, dengarkan kata-kata pamanmu. Iya, sifat pamanmu sebenarnya tidak jahat. Tapi Gu Xuanchen malah mengatakan bahwa mereka berdua mundur karena nanti terkena imbasnya. Melihat itu Tuan Qi juga datang. Tuan besar, Han Mo dan Tuan Gu sudah menandatangani hidup dan mati. Perbuatan kalian tidak sesuai dengan aturan. Bahkan keluarga Qi juga membela Gu Xuanchen. "Apa, Tuan Qi? Kamu juga mau ikut campur masalah ini?" Tuan Qi menjawab, "Berdasarkan aturan, jika Tuan Gu menang, dia adalah menantu keluarga Qi." Gu Xuanchen diperebutkan dua keluarga. Terlihat Tuan Qi memakai aura penekanannya di sana. Melihat itu semua orang pun terkejut. Apa Gu Xuanchen benar-benar memiliki bakat? Tetapi deminya keluarga Qi malah bertentangan dengan keluarga Han. Apakah pantas? Dia masih belum menikah dengan Zian, masih belum termasuk keluarga Qi. Jika keluarga Qi ingin ikut campur, jangan salahkan keluarga Han bertarung mati-matian dengan kalian. Terlihat keluarga Qi mempunyai pasukan juga yang sudah datang. "Demi Tuan Gu, kami juga tidak takut siapapun." Melihat itu Tuan Long terkejut. "Apa? Hanya beberapa hari semua orang dari keluarga Qi? Mereka mencapai fase ilusi tingkat akhir? Bagaimana bisa? Jangan takut. Bagi siapa yang membunuh Gu Xuanchen, pasti akan mendapatkan hadiah dariku." Namun dari atas langit ada yang meloncat. Siapa yang berani menyerang tuan muda kami? Ternyata adalah ketua sekte Xiao Yao. Ketua sekte Xiao Yao hadir di sana.
Tuan Long juga terkejut. Apa? Murid sekte Xiao Yao datang ke sini juga? Kenapa mereka semua adalah Master tahap fana? Kamu terlalu terlambat, kata Gu Xuanchen terhadap ketua Xiao Yao. Lalu flashback. Di saat Gu Xuanchen di restoran, rupanya di sana sudah ada ketua sekte Xiao Yao dan juga Mo Qianyan serta tetua Qiyu, yang dimana mereka melihat itu semua. Tetapi ketua Xiao Yao tidak mau keluar dan membantu Gu Xuanchen karena dia ditugaskan oleh Gu Xuanchen untuk mengikuti Gu Xuanchen. Pasti adalah masalah yang besar. Lalu terlihat di keadaan yang sekarang, Gu Xuanchen telah dikelilingi oleh orang dari sekte Xiao Yao. Ketua sektenya berkata, "Tuan muda, mohon maaf ya sudah datang terlambat kali ini." "Ya, kalian datang di waktu yang tepat sih," kata Gu Xuanchen. "Aku serahkan beberapa manusia lemah ini kepada kalian. Selesaikan dengan baik ya. Lalu, jangan sampai mengotori halaman kediaman Qi." Terlihat mereka antusias sekali melawan sekte Han. Terlihat Pak Tua Han di sana juga terkejut. Dan tidak berselang lama, sekte dari Han lenyap seketika. Long pun berpikir, benar-benar menakjubkan. Tak kusangka sekte kecil seperti Xiao Yao bisa mengajar babak belur keluarga Han nomor 1 di wilayah Wangu. Gu Xuanchen berkata pada ketua Long, "Apakah kalian sudah puas melihat pertunjukan ini? Sekarang semua hambatan sudah terselesaikan. Mari kita selesaikan urusan di antara kita." Namun ibunya berkata, "Xuanchen, jangan. Ibu tidak peduli apa yang terjadi denganmu. Aku juga tidak akan sedih walaupun terjadi apapun kepada orang keluarga Long. Tapi dia adalah paman keduamu. Aku tidak mau kamu membunuh pamanmu sendiri. Anakku, berhentilah. Jangan sampai menimbulkan kemarahan publik." Gu Xuanchen berpikir, kemarahan publik? Aku sama sekali tidak takut tentang itu. Tapi aku merasakan sesuatu hal yang aneh. Sesuatu hal kasih sayang. Dan Gu Xuanchen berkata, "Ya, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Semua ini karena ibuku. Tapi jika kalian masih berani mengganggunya," Gu Xuanchen melemparkan pedang ke arah ketua Long, "maka kalian akan sama seperti pedang ini yang hancur." Gu Xuanchen dan yang lainnya segera pergi dari panggung itu. "Ayo sekarang semua kita pergi." Melihat itu, Long Win bertanya pada ayahnya, "Ayah, apakah kita membiarkan mereka pergi begitu saja?" "Tidak, kita segera kembali dan meminta bantuan dengan Tuan Besar." Terlihat di kediaman keluarga Qi. Ternyata ayahnya Gu Xuanchen di sana berkata pada Tuan Qi, "Terima kasih Tuan Qi sudah membantu kita. Kalau bukan karena rencanamu dan Xuanchen, kami tidak bisa berkumpul bersama." Namun Tuan Qi menjawab, "Sama-sama Kak Qianhua, kita adalah satu keluarga, tidak perlu sungkan." Ternyata ayah dari Gu Xuanchen dan juga keluarga Qi ini ada hubungan darahnya. Lalu Tuan Qi berkata untuk siap-siap kepada Gu Xuanchen karena acara pernikahan akan dilaksanakan. Gu Xuanchen berpikir, kenapa acaranya begitu dekat sekali? Terlihat di acara pernikahan itu, Xian yang sudah berdandan, dan lalu ada Gu Xuanchen yang masuk. Gu Xuanchen dan Xian berdiri di samping-sampingan. Terlihat Xian berpikir di sana karena jantungnya berdetak sangatlah kencang. Xian berkata, "Aku hanya ingin menyempurnakan teknik alkimiaku dan memerlukan seseorang untuk menyamar menjadi suamiku agar tidak diganggu oleh orang lain. Aku mohon beraktinglah dengan sempurna." Dan acara pernikahan pun dimulai. Acara pernikahan dimulai, pasangan baru berlutut ke langit dan bumi. Lalu acara itu selesai. Diperlihatkan di kamar, Gu Xuanchen dan juga Xian duduk termenung. Terlihat ada pelayan Xian yang menguping. Di sana ada suara yang berkata, "Aku masih belum mengeluarkan tenaga, kamu yang lemah sekali." Nona memang hebat. Tak kusangka dalam waktu yang sudah dekat berhasil menaklukkan Tuan ya." Lalu diperlihatkan keesokan harinya, para sekte Xiao Yao menyelamati Gu Xuanchen karena telah melakukan malam pertama. Lalu diperlihatkan ada ibunya Gu Xuanchen di sana yang menjamu Gu Xuanchen dengan teh. Gu Xuanchen berkata, "Ibu, ada hal apa sampai kamu sengaja memanggilku ke sini?" Ibunya berkata, "Nak, kok kamu begitu? Malam pertama juga harus baik-baik menyayangi istri. Tetapi kamu baru bangun sekarang. Aku tahu ayahmu memang ingin punya cucu, tetapi harus menjaga tubuh istrimu." Gu Xuanchen kepikiran malam hari sebelumnya. Ternyata Gu Xuanchen jelas-jelas sedang mengobati Xian. Karena Xian begitu capek karena acara pernikahan itu ternyata seperti itu. Namun Gu Xuanchen bertanya pada ibunya, "Oh iya, kenapa keluarga Long baru akan melepaskanmu jika kamu mencapai formasi tahap 5?
Ibunya menjelaskan, aku adalah anak dari ayah dan seorang pelayan, lalu tidak memiliki kedudukan apapun di keluarga Long. Kalau bukan karena memiliki bakat dalam teknik formasi, aku mungkin sudah diusir keluar. Saat berusia 15 tahun, aku sudah mencapai master formasi tahap 4. Lalu secara tidak sengaja mendalami peta harta karun keluarga Long dan membuat penyegelan peta menimbulkan sedikit reaksi. Mereka barulah memandang penting aku. Gu Shanchen bertanya, peta harta karun apa? Iya, peta harta karun ini juga didapatkan leluhur keluarga Long secara tidak sengaja. Dengar-dengar ada banyak senjata suci di dalamnya. Juga ada banyak benda pusaka langka yang bisa membantu pelatihan. Oleh karena itu, ada banyak orang yang ingin membuka penyegelan itu. Orang keluarga Long menebak, kemungkinan saat aku mencapai master formasi tahap 5, barulah bisa membuka penyegelan ini. Oleh karena itu, mereka menggunakan ayahmu untuk mengancamku. Gu Shanchen tertawa. Sepertinya aku harus pergi ke keluarga Long sekarang. Diperlihatkan di ruangan rahasia keluarga Long. Ternyata itu adalah penyegelannya. Terlihat ada kakek-kakek yang pernah bertemu dengan Gu Shanchen. Ia berkata, masih tidak bisa. Terlihat ada Tuan Long di sana. Jelas-jelas Tuan Besar sudah mendapatkan arahan dari Master dan mencapai Master formasi tahap 5 akhir. Kenapa masih tidak bisa membuka penyegelan ini? Sepertinya hanya bibi keempat yang bisa memecahkan kegaiban ini. Tuan Long berkata, kalian ikuti aku pergi. Kita pergi meminta orang di kediaman keluarga Qi sekarang. Lalu Tuan Long ingin pergi ke keluarga Qi. Ia berpikir, ada Tuan Besar mengikuti. Bocah Gu itu pasti tidak berani melawan lagi kita. Tetapi ada satu murid yang berlarian sudah bucat-bucat. Tuan, gawat Tuan, Gu Shanchen. Dia berhasil menghancurkan formasi pelindung keluarga Long. Dia sudah berjalan masuk ke sini. Terlihat Gu Shanchen telah membabat habis semua prajurit dari sekte keluarga Long di sana. Para prajurit teratur. Gu Shanchen berkata, apakah ini informasi yang paling dibanggakan? Ah, benar-benar lemah sekali. Tuan Long marah. Dasar brengsek, kamu benar-benar keterlaluan sekali. Terlihat serangan Tuan Long tidak berefek apapun. Padahal Gu Shanchen diam saja, malah Tuan Long yang mental di sana. Tuan Long tidak bisa menggerakkan kakinya. Ia sangatlah takut karena Gu Shanchen memakai batin. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan kakiku? Gu Shanchen menjawab, saat aku berbicara, kamu berlutut, mendengarkannya saja. Tetapi ada suara, siapa kamu? Ternyata kakek-kakek itu yang datang. Kamu beraninya ya bertindak semena-mena di keluarga Long, katanya. Tapi kakek-kakek itu malah diam di tempat. Tuan Long berkata, Tuan Besar, bunuh dia sekarang. Aku kepala keluarga malah berlutut di hadapan umum. Ini benar-benar penghinaan terbesar. Ternyata kakek itu Tuan Besar di keluarga Long, alias ayahnya dari Tuan Long. Tapi diperlihatkan kakek-kakek Tuan Besar itu malah sujud di hadapan Gu Shanchen. Aku Long Qingyun, memberi hormat kepada Master. Tuan Long terkejut kenapa ayahnya memanggil Master kepada Gu Shanchen. Si kakek berkata, kamu diam, jangan membuat Master merasa tidak senang. Gu Shanchen bertanya pada kakek, kamu adalah orang dari keluarga Long ya? Iya, setelah kamu meninggalkan fondasi formasi, aku pun mendalaminya dan sekarang sudah mencapai master formasi tahap 5 ke atas. Tuan Long memberitahu pada ayahnya, ayah, dia adalah putra dari adik keempat. Senanglah kakek itu, kamu adalah anak dari putri keempatku, kamu cucuku. Tetapi Gu Shanchen mengelak, tidak ingin dipeluk olehnya. Gu Shanchen berkata, aku memang adalah anak ibuku, tapi bukan cucumu. Aku seharusnya tidak pernah mengatakan panjang lebar padamu. Terlihat kakek itu berlutut. Maaf ya, semua ini salahku yang tidak pandai mendidik mereka. Aku berharap Master bisa mengampuni kami semua. Sudahlah, aku juga tidak ingin menyusahkanmu. Kalau kalian ingin masalah ini berakhir, maka berikan peta harta karun itu kepada ibuku. Jika kakek langsung menunjukkan jalannya, Master silahkanlah. Terlihat ruang rahasia keluarga Long. Di sana Gu Shanchen memakai tekniknya. Teknik formasinya Gu Shanchen ternyata bisa membuka penyegelan itu yang selama ini tidak bisa dibuka. Ketua Long juga bingung. Keluarga Long menggunakan beberapa generasi keturunan untuk membuka penyegelan ini. Tak kusangka dia bisa membukanya dengan begitu mudah. Lalu Gu Shanchen mengambil gulungan. Ini dia. Ternyata dari tempatnya Gu Shanchen ada terpapar cahaya yang sangat terang, dilihat juga oleh keluarga Qi. Xian berkata, ayah lihat cahaya itu. Ya, itu adalah cahaya Sang Suci. Xian berkata, Sang Suci, master yang berada di satu tingkat di bawah fase kaisar.
Jangankan di belantara selatan, bahkan di daratan Qingyun juga merupakan sosok yang terkemuka. Dengar-dengar saat sang suci kuno akan meninggal atau mencapai kesempurnaan, mereka akan meninggalkan semua warisan mereka di tempat peninggalan untuk diwariskan kepada orang yang berjodoh dengannya. Ternyata Gu Xuanchen lah yang berjodoh. Gu Xuanchen di sana berkata, "Aku kira benda pusaka apa? Ternyata tempat peninggalan suci kuno saja ya. Aku bisa merasakan ini adalah aura dari Xiao Tian." Ternyata peninggalan itu adalah peninggalan dari muridnya Gu Xuanchen yang bernama Xiao Tian. Gu Xuanchen memberitahu pada sekte Xiao Yao harus segera berkumpul saat ini. Gu Xuanchen berkata, tempat peninggalan ini berada di wilayah Qianxia, memiliki energi suci yang melimpah, merupakan tempat terbaik untuk sekte Xiao Yao berpindah ke sini. Lalu diperlihatkan di wilayah Qianxia. Ternyata sekte Xiao Yao ingin pindah ke sana. Beberapa orang pun mengikuti Gu Xuanchen. Tapi kita diperlihatkan di kediaman dari Xian. Ternyata Gu Xuanchen meninggalkan sebuah surat bertuliskan, "Xian, aku ada urusan yang harus diselesaikan dahulu. Kamu hanya perlu memberitahu orang luar aku sedang pelatihan tertutup. Kita berdua hanyalah berpura-pura menikah. Kalau kedepannya ada perlu, kamu boleh mencari alasan untuk cerai damai dan mengakhiri pernikahan ini." Namun terlihat Xian sangatlah terharu. Sepertinya Xian sudah menaruh hati kepada Gu Xuanchen. Diperlihatkan ke Gu Xuanchen lagi. Ternyata ia diam di sana. Ia merasakan karena ada bayangan ilusi sang suci kuno yang sebelumnya, yang dimana membocorkan letak benda pusaka itu. Gu Xuanchen berkata, "Ya, seorang pasti akan tergoda. Lalu berbagai pihak sudah lupa dengan kekuatan monster suci yang ada di dalam gunung dan bersaing masuk ke wilayah Qianxia ini." Gu Xuanchen menghentakkan kakinya ke tanah dan membuat tanah itu hancur, dan ada jalan rahasia di sana untuk tidak repot-repot melawan monster-monster yang banyak. Lalu mereka semua masuk ke dalam jalan rahasia itu. "Guru, lihat itu." Ternyata di depan sana ada sebuah peninggalan kuno, peninggalan benda pusaka dari sang suci kuno, Ling Tian. Tapi ketua sekte Xiao Yao berteriak, "Hati-hati guru!" Ia juga menepis satu serangan. Dan rupanya ada penjaga di sana. "Hei kalian, pergi dari sini atau mati." Ketua sekte Xiao Yao berpikir, mereka semua adalah master fase raga emas. Bagaimana mungkin? Terlihat penjaga itu memaksa Gu Xuanchen untuk pergi. "Kamu adalah ketua mereka ya," katanya. "Aku berharap kamu tahu diri dan cepat pergi dari sini sekarang juga sebelum mati mengenaskan." Tapi ketua sekte Xiao Yao di sana melindungi Gu Xuanchen. "Kalian masih tidak berhak sampai guru kami yang turun tangan." Namun ia dipukul dan langsung bucat-bucat di sana. Ternyata para penjaga itu kuat sekali. Dia berkata, "Dari seranganmu ini, apakah kalian adalah orang dari sekte Xiao Yao? Hanya sekte kecil tak berguna, masih berani memperebutkan benda pusaka di sini? Ya, hanya beberapa murid yang lemah." Tapi terlihat ketua sekte Xiao Yao seketika menghilang dan memukul orang itu dengan kekuatan yang sesungguhnya dimiliki oleh ketua sekte Xiao Yao. "Orang yang menghina guruku haruslah mati." Terlihat Han juga memakai teknik Xiao Yao, suara harmonis langit, yang membuat orang di sekitar langsung bucat-bucat. Bahkan begitu pula dengan Mo Qianyan. Kalian dasar manusia lemah." Dan para penjaga itu bucat-bucat di sana. Lalu terlihat ketua sekte Xiao Yao, Han dan juga Mo Qianyan berlutut. "Guru, kami sudah mendalami kitab kaisar, berjanji akan melindungi guru selalu." Lalu penjaga itu berkata, "Apa yang terjadi? Tak kusangka kalian semua bisa mendalami kebenaran kitab kaisar. Aneh sekali." Penjaga itu berteriak, "Onakin, kali ini ada begitu banyak orang yang mendalami kebenaran kitab kaisar. Apakah boleh membantu kami? Setelah ini kami akan membagi 60% wilayah kekuasaan tempat peninggalan suci kuno kepada keluarga Qin." Terlihat junior keluarga Qin yang bernama Qin Wan. Dia memegang pedang yang sangat besar. Ia berkata, "Ayo kita serang sama-sama." Melihat itu, ketua sekte Xiao Yao terkejut. Apa itu adalah pedang kaisar?" Pedang kaisar itu apa? Tanya Mo Qianyan. "Ya, pedang kaisar adalah senjata yang memiliki serangan yang sangat mematikan. Pedang kaisar bukanlah benda biasa, lalu selalu menemani pendekar Wu. Barulah memiliki kekuatan di luar dugaan semua orang." An di sana ingin merebut pedang itu, tetapi dihentikan oleh ketua sekte Xiao Yao. "Jangan, pedang kaisar berbeda dengan kitab kaisar. Kitab kaisar bisa dilatih semua orang yang memiliki bakat kultivasi. Tetapi sedangkan pedang kaisar hanya diayomi dengan darah, lalu sangat ganas.
Bahkan junior pendekar Wu juga tidak mungkin bisa mengendalikannya. Terlihat cewek cantik Qinwan di sana berkata lagi, sekarang kalian sudah mengetahui kehebatanku. Kalau begitu segera pergi dari sini sekarang juga. Gu Xuanchen bertanya, kamu adalah generasi keturunan dari Qin Tian kah? Mendengar nama itu, wanita itu sangatlah terkejut. Kamu cukup pintar, tapi berani sekali kamu menyebut nama leluhur kami dengan lengkap. Kamu harus mati. Menebaskan pedang kaisar di sana, membuat retakan dimensi. Namun, Gu Xuanchen berkata pada pedang itu, kembalilah, Xiao Jin. Dan pedang itu ditarik oleh Gu Xuanchen seketika, terbang dari tangan Qinwan. Melihat itu, ketua sekte Xiao Liao dan juga Mo Qianyan sangat terkejut. Bahkan para penjaga juga terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa pedang Kaisar Nona Qin direbut olehnya dengan mudah? Terlihat Qinwan di sana memakai darahnya. Dengan darahku, aku akan membangkitkan pedang leluhur. Tetapi darahnya itu terpental, membuat Qinwan bucat-bucat di mulut dan ia terjatuh dari tebing yang tinggi. Para penjaga pun tidak habis pikir. Tak kusangka pedang kaisar sudah tidak mengenal tuannya. Bahkan membangkitkan dengan darah juga tidak ada gunanya. Terlihat Gu Xuanchen menggendong Qinwan di sana dan menyelamatkannya. Karena hal itu para penjaga kabur. Kita tidak mungkin bisa mengalahkannya. Ayo kita kabur saja. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.